Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini, mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas 10 semester genap, saya akan menyampaikan materi tentang dasar kelistrikan. Untuk itu, silahkan simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika kali ini, saya akan membahas mengenai besaran listrik selanjutnya, ya. Apa yang akan kita bahas? Bagaimana prinsip kerjanya? Nah, silakan simak video berikut ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menganalisa daya, energi, dan faktor daya. Oke. Yang kedua adalah mengidentifikasi pengukuran daya, energi, dan faktor daya. Selanjutnya, mempersiapkan pengukuran daya, energi, dan faktor daya, serta dapat menerapkan pengukuran daya, energi, dan faktor daya dengan wattmeter. Nah, pelajar Skapsa, yang kita bahas kali ini adalah daya, energi, dan faktor daya, serta bagaimana cara mengoperasikan wattmeter. Nah, untuk apa kita mempelajari daya, energi, dan faktor daya? Nah, secara logika kita pasti ingin listrik atau penggunaan listrik pada rumah kita dapat berjalan secara efisien dan efektif. Maksud efisien di sini adalah daya dari PLN dimaksimalkan untuk beban, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk listrik akan berkurang. Ya. Selain itu, peralatan-peralatan kita juga akan awet dan tahan lama. Itu yang dimaksud sebagai efektif. Karena itu, kita pelajari daya dan faktor daya serta penggunaan wattmeter di sini agar ilmu ini dapat kita terapkan pada kegiatan sehari-hari. Nah, pengukuran daya, energi, dan faktor daya. Apa sih yang dimaksud hal tersebut? Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui besarnya energi listrik yang digunakan untuk mengoperasikan beban listrik. Nah, kalau kalian belum paham beban listrik, nah beban listrik itu ada beban resistif, ya. Misalkan lampu, ada beban induktif. Biasanya beban induktif ini adalah peralatan listrik yang menggunakan motor listrik. Contohnya kipas angin, pompa air, hair dryer, dan lain sebagainya. Peralatan-peralatan yang menggunakan prinsip induktansi, ya, atau motor listrik. Yang ketiga adalah peralatan yang bersifat kapasitif, ya. Kemudian ada faktor daya, ada 3, yaitu yang pertama adalah daya semu, daya aktif, dan daya reaktif, ya. Nah, 3 ini yang akan kita bahas. Karena apa? Karena agar kegiatan atau penggunaan energi di rumah kita semakin efisien dan efektif, kita perlu mengetahui karakteristik dari masing-masing daya ini. Nah, manfaat kita mempelajarinya sudah saya sampaikan, yaitu memaksimalkan penggunaan listrik agar lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Oke. Nah, terkadang kalian ditanyakan, berapa daya pada rumah Anda? Berapa dayamu? Omahmu dayanya piro? Terkadang kita ditanya seperti itu kan. Nah, jawabnya gimana? 450 watt, 900 watt, 1300 watt, atau mungkin yang rumahnya cukup besar atau dalam artian penggunaannya cukup besar, 2200 watt. Nah, ada juga yang 4500 watt. Kebanyakan seperti ini jawabannya. Nah, asal tahu saja ternyata daya pada rumah kita itu bukan watt satuannya, ya. Ternyata harusnya adalah volt, ampere, atau VA, ya. Jadi harusnya 450 volt ampere.
900 volt ampere, 1300 volt ampere. Jadi bukan watt penggunaan. Kenapa? Nah, karena ini kita bahas. Untuk volt ampere itu digunakan untuk daya semu. Untuk watt itu daya aktif, dan untuk VAR itu daya reaktif, ya. Nah, apa itu daya semu, daya aktif, daya reaktif? Nah, sekarang saya mau membuktikan dulu ya. Dari PLN biasanya memberikan informasi kepada kita. Salah satunya contoh ini, subsidi. Di sana kalian perhatikan satuannya adalah R1 per 900 VA ya. Jadi VA volt ampere, bukan watt ya, tapi volt ampere. Ini salah satu contoh bahwa dari PLN sebenarnya volt ampere, bukan watt. Nah, apa artinya? Artinya adalah PLN memberikan listrik dalam bentuk daya semu. Ya, nominal dari PLN tidak sama dengan nominal beban. Ya. Jadi daya semu apa? Daya beban. Nah, beban itu berarti kalau di rumah kita bisa pompa air, bisa lampu, bisa kipas angin, bisa rice cooker, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya beban. Nah, jadi peralatan-peralatan listrik itu dianggap atau disebut lagi dalam pelajaran listrik sebagai beban. Kemudian terkadang kalian pasti pernah beban di rumah kita, entah itu nanti pompa air, televisi, lampu, dan seterusnya, di total 900 watt ya. Tapi ketika listrik kita adalah 900 VA ternyata trip. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Karena apa? Ada selisih antara daya PLN dengan daya yang ada pada beban ya. Jadi ada selisihnya, nggak bisa 900 digunakan 900 ya. Karena apa? Karena di sini kita bahas ya. Karena daya PLN adalah daya semu. Apa itu daya semu? Yaitu daya nyata yang diberikan oleh penyedia, atau kalau di Indonesia PLN ya sebagai penyedia listriknya, kepada konsumen dengan satuan volt ampere. Jadi kayak kalau kita ngasih yaudah ini saya kasih 450, nah, padahal ngasihnya itu kan dari mana, kan gitu ya. Dari mana dia ngasih 450 volt ampere ini? Nah, pasti kan ada namanya perjalanan ya, dari sumber energi tadi menuju ke rumah pelanggan. Selain itu juga ada yang namanya reaksi. Jadi reaksi ini nanti ada pada daya reaktif. Nah, kemudian daya aktif adalah daya yang dibutuhkan oleh beban secara real. Nah, maksudnya apa? Ya kayak tadi, kalau lampu 25 watt, dia butuhnya ya harusnya dia butuhnya adalah 25 volt ampere. Harus persis. Kalau dia kurang sedikit berarti dia nyalanya nggak bisa maksimal. Ya kayak gitu. Nah, ternyata di sini kalau daya semu itu rumusnya adalah S ya, dilambangkan sebagai S ya, daya semu sama dengan V itu tegangan, I itu adalah arus ya. Tapi pada daya aktif ternyata ada cos P ya. Jadi daya aktif rumusnya adalah daya aktif sama dengan tegangan dikalikan arus dikalikan cos P. Nah, cos P ini biasa disebut orang-orang sebagai rugi daya ya. Karena apa? Karena perjalanan, karena konduktor, karena panas, karena lingkungan. Nah, yang paling penting adalah karena beban itu sendiri. Jadi karakteristik beban. Kalau resistif biasanya faktor dayanya 0, tidak mempengaruhi daya. 1 ya. Faktor daya itu antara 0 sampai 1. Kalau 1 itu yang paling bagus. Karena apa? Rugi dayanya berarti tidak ada. Nah, tapi pada beban induktif, dia biasanya memberikan pergeseran ya. Jadi arusnya itu dia terlambat daripada tegangannya, sehingga tegangan tinggi, arus juga tinggi ke depan. Seperti itu akhirnya apa? Akhirnya dayanya harus besar. Itu yang dimaksud rugi daya. Kalau kita biasa bilang starting motor itu arusnya tinggi sekali,
melebihi daya yang tertulis pada nameplate dari motor tersebut. Karena apa? Karena untuk memulai motor itu butuh tenaga ekstra daripada kalau motor sudah jalan, seperti itu ya. Kemudian ini yang dimaksud daya reaktif ya, daya akibat reaksi beban atau daya yang ditimbulkan akibat beban induksi. Rumusnya adalah, mohon maaf ya, daya reaktif itu harusnya satuannya bukan P ya, satuannya bukan P tapi V. Jadi di situ salah, harusnya adalah. Kemudian saya lanjutkan. Di sini nanti ada kriteria ya, kriteria. Contohnya seperti ini. Kalau kita daya semu, daya PLN ya, nah itu naik ya. Dalam artian kalau digambarkan ya, digambarkan sebagai garis seperti itu, daya nyata itu lurus ya. Daya nyata itu adalah lurus. Rumusnya adalah W. Ternyata kalau daya reaktif atau VAR itu tinggi, maka daya semuanya juga tinggi. Karena apa? Rugi dayanya tinggi tadi. Berarti PLN misalkan untuk menyalakan lampu 25 watt saja, kalau daya reaktifnya tinggi ya, berarti kita perlu dari PLN itu bukan 25 VAR, tapi harus lebih dari 25 VAR. Seperti itu ternyata ya. Itu salah satu contohnya. Karena apa? Ada yang namanya rugi daya itu. Nah, kalau digambarkan lagi, di sini saya gambarkan ada air ya, air soda. Ya, yang warna kuning itu adalah daya yang benar-benar dibutuhkan oleh beban. Nah, biar kalian lebih jelas lagi, di sini ada gambaran. Ini warna kuning itu adalah daya yang benar-benar dibutuhkan oleh beban. Ya. Ya kayak lampu 25 watt berarti ya 25 VA ya harusnya. Tapi ternyata di sana ada rugi daya. Ya, jadi gelas itu nggak penuh. Nah, ada busanya. Nah, itu yang namanya reactive power. Jadi hasil dari reaksi yang terjadi akibat beban. Itu ya berarti dia daya reaktifnya. Kemudian gelasnya itu sebenarnya adalah daya semu atau daya yang disediakan PLN. Jadi sebenarnya yang kita minum itu cuma segitu, yang warna kuning itu tadi ya sodanya. Tapi kita ternyata gelasnya itu enggak yang warna kuning itu, tapi butuh gelas yang lebih besar lagi. Kenapa? Agar reactive powernya atau reaksi dayanya ya, itu tidak tumpah. Maka dari itu PLN harus menyediakan sebesar itu. Nah, berarti Mas, semakin kecil reactive power, maka daya semuanya juga akan semakin kecil. Berarti semakin bagus. Terus semakin besar reactive powernya, berarti rugi dayanya, biaya yang kita keluarkan bukan untuk bebannya semakin besar. Ya, itu rugi daya. Nah, sekarang faktor daya disebut juga sebagai rugi daya ya. Nah, rugi daya tadi biasanya diibaratkan sebagai cos P ya. Jadi diibaratkan sebagai cos P. Kemudian semakin kecil nilai cos P tadi kan 0 sampai 1 ya. Nilainya 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 cos P-nya, maka akan semakin bagus. Karena apa? Karena rugi dayanya berarti semakin kecil. Seperti itu. Itu sangat penting lagi. Nah, terkadang di rumah tinggal ya, di rumah tinggal itu normalnya rugi dayanya 0,8. Itu sudah bagus sekali. Tapi kalau di bawah itu harus dilakukan perbaikan daya dengan menggunakan apa? Kapasitor bank. Ya. Rugi daya karena beban induktif ya. Banyak motor listrik, antara lain pompa air, kipas angin, blower, dan lain sebagainya ya. Juga karena hambatan, misal kabelnya sudah buruk dan seterusnya, itu pasti akan terjadi rugi daya. Misal netralnya tidak bagus, nanti
dia juga akan rugi dia, groundingnya juga tidak bagus ya, dan seterusnya. Itu nanti akan terjadi rugi. Karena apa? Akan terus-terusan terpakai ya. Nah, ini diatasi dengan kapasitor bank. Karena apa? Kapasitor membuat arus itu lajunya akan sama dengan tekanan. Ini pelajaran SMP. Oke, sekarang karena kita sudah membahas mengenai faktor daya, ya, sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mengoperasikan wattmeter digital. Oke, tampilannya seperti ini yang digital ya. Yang digital ada beberapa tombol di sana. Yang pertama adalah tombol power, digunakan untuk menyalakan alat dan mode lightning. Kadang kalau gelap ya, ketika kalian pencet powernya, dia akan menyala warna merah ya. Nah, kemudian ada juga tombol function. Nah, ketika wattmeter ini sudah beroperasi ya Mas ya, wattmeter ini sudah beroperasi, kemudian akan tampil seperti gambar itu. Nah, yang di atas dan yang di bawah ya. Jadi ada pengukuran tegangannya, ada pengukuran arusnya. Tapi ketika kalian tekan ya, ketika kalian tekan tombol function, maka dia akan muncul hal yang lainnya. Apa? Ada Kospi, ada frekuensi dan lain sebagainya ya. Jadi di sana nanti ada fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah tombol hold ya. Tombol hold di sini digunakan untuk, mohon maaf ya, ini salah. Untuk menahan hasil pengukuran bukan tombol rek ya, tapi hold ya. Jadi terbalik. Untuk nomor 3 itu harusnya tombol hold untuk menahan hasil pengukuran. Terus kemudian tombol R rek, kemudian max min itu untuk mengetahui nilai rata-rata dari pengukuran. Maaf, ini terbalik. Kemudian di sana ada A, ada B. Nah, A dan B ini akan dimasukkan ke power. Jadi bisa kontak-kontak, stop kontak atau lain sebagainya kita masukkan ke sana. Kita hubungkan salah satunya saja ya. Jadi kalau sisi A sisi kiri, berarti sisi B sisi kanan atau sebaliknya. Kemudian ya yang penting adalah COM dan V ini adalah langsung masuk ke beban. Jadi bisa lampu, bisa pompa air dan lain sebagainya. Nah, hubungkan ke sana ya. Hubungkan ke sana. Nah, seperti itu untuk pengukurannya. Sekarang di sini saya akan mencoba untuk membahas mengenai perhitungan ya. Di sini kita tahu di sana bahwa tegangannya adalah 220, Kospi-nya adalah 0,8. Nah, 125 watt motor listrik itu dilihat dari nameplate-nya ya, nameplate dari motor listriknya. Kemudian 25 watt lampu itu juga dilihat dari nameplate lampu keterangan. P atau daya aktif adalah ya total beban berapa? 125 ditambah 25 watt kan gitu ya. Jadi kalau kita logika butuhnya daya kita adalah 150 watt kan cuma itu. Tapi ternyata ketika MCB atau dari PLN cuma 150 VA, maka pada untuk digunakan rangkaian ini dia akan trip atau tidak kuat. Karena apa? Karena memang ada namanya rugi daya, ada Kospi. Nah, rumusnya ya, daya semu ini rumusnya adalah P per Kospi sama dengan 187,5 watt. Sehingga untuk menyalakan dua ini kita butuh daya sebesar 187,5 watt baru dia nyala. Ya, ini belum kita hitung rugi dayanya akibat kabel ya. Tapi kalau dua ini seperti ini. Kalau arusnya berapa? Arusnya adalah 0,843 ampere. Dari mana? Ya, dari tadi rumus ya. S itu kan V kali I
Kalau kita balik mencari I, diketahui S sama B-nya, ya kita rumuskan seperti itu, maka akan ketemu ya. Seperti itu besarnya. Jadi kalau nanti mengalami kok trip padahal saya hitung dayanya atau bebannya sudah sesuai, ternyata kenapa? Karena ada rugi daya yang belum terhitung. Berarti rugi dayanya berapa? Nah ini otomatis kalau bayangkan kalau cost P-nya nilainya adalah 1 ya, maka berapa? S-nya juga 150 watt kan gitu. Nah, dari itu semakin kecil cost P-nya maka semakin baik. Nah, untuk memperbaiki cost P jangan lupa menggunakan kapasitor B. Oke, mungkin itu ya pelajar Skapsa, sudah saya paparkan beberapa hal tentang daya dan faktor daya yang ini memang sangat penting agar kita tahu dan dapat melakukan efisiensi terhadap penggunaan listrik di rumah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa berikan like dan komen kalian untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video kita bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.